Assalamualaikum, halo apa kabar sahabat milenial semua. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi di channel Inspirasi ASB. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas suatu buah hal yang sangat menarik. Karena pada beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video di YouTube bahwa ada yang mengatakan sekolah atau kuliah itu tidak penting lagi pada saat sekarang ini kawan-kawan. Apakah benar? Kita akan nanti membahas beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pendidikan kita itu tidak berkualitas tentunya. Oke, namun sebelum itu kita akan lihat dulu cuplikan Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting. Gue Deddy Corbuzier dan gue akan ngomong ke lu semua bahwa sekarang di saat ini, di zaman ini, kuliah lu semua sudah nggak ada gunanya lagi. Dan bahkan universitas-universitas yang ada di Indonesia sekarang udah khawatir karena mereka udah mulai sadar bahwa kuliah mereka, universitas mereka udah nggak ada gunanya lagi sekarang. Kenapa kuliah lu jadi nggak guna lagi? Apple ini perusahaan besar banget, Apple, oke? Google, IBM, Apple, Google, IBM, saat ini perusahaan besar ini udah tidak ngelihat ijazah lu apa. Jadi mereka nggak peduli ijazah lu apa, mereka nggak peduli. Kenapa? Kenapa sekarang kuliah jadi nggak penting lagi? Kenapa mereka nggak peduli lagi tentang kuliah lu apa? Satu-satu kita bahas. Pertama adalah lambat. Sekarang lu pikir deh, ya, lebih cepat mana perusahaan ini menemukan sesuatu sama kuliah lu, sama universitas lu ngajarin lu. Contohnya gini, Google dengan Android-nya, dengan handphone-handphonenya menemukan misalnya tanpa notch. Oke, jadi layarnya sudah tanpa notch, fingerprint. Lu pikir kuliah lu udah ngajarin begituan sekarang? Enggak. Perusahaan ini lebih maju dibandingin lu. Oke, yang kedua, ilmu. Kalau sekarang ilmu itu udah bebas didapetinnya. Ilmunya sudah tidak penting lagi sekarang. Kenapa? Karena sekarang mereka lebih cepat. You can ask Google anywhere. Ini kenapa akhirnya kuliah lu jadi nggak penting. Lu belajar, lu ngapalin apa? Ngapalin apa lu selama ini? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Basi. Ilmu lu basi. Ilmu lu nggak akan secepat itu. Lu balik lagi ke lambat. Itu dia kenapa masuk ke sini. Dosen-dosen Anda, oke? Harusnya dosen-dosen Anda sekolah lagi. Kenapa mereka harus sekolah lagi? Sekarang gini aja bayangin. Dosen ngajarin tentang marketing sosial media. Lu pikir mereka ngerti tentang sosial media? Lu pikir mereka main Instagram? Lu pikir Instagram followernya banyak? Lu pikir mereka tahu tentang bagaimana cara menciptakan follower di Instagram? Atau lu pikir mereka tahu cara bikin YouTube? Atau lu pikir mereka tahu cara marketing di zaman sekarang? No, mereka harusnya sekolah lagi. Gue aja banyak belajar sama anak gue. Serius sih, gue banyak belajar sama anak gue. Karena anak gue ternyata lebih jago mainin komputer dibandingin gue. Mereka harus sekolah lagi, mereka harus belajar lagi. Yang gue bilang adalah sekarang kuliah lu, universitas lu terancam, sangat terancam karena sekarang menjadi tidak penting. Kenapa? Percaya apa tidak? Company membuat universitasnya sendiri. Kenapa? Karena yang diajarin di universitas Anda, yang diajarkan di kuliah Anda sudah out of date. Itu dia kenapa company sekarang bikin universitasnya sendiri. Kita nggak update sama sekali. Now, yang paling terakhir, Anda kan akan ngomong ya, tapi kan manusia butuh pendidikan, butuh belajar. Anak Anda juga di sekolah ini. Memang, gue sekolahin anak gue karena memang gue punya duit, gue sekolahin anak gue. Tapi gue tidak mengatakan bahwa anak gue akan sukses gara-gara sekolah. Zaman sekarang kita punya wifi, laptop, komputer, handphone, dan kita punya Google. Dan kita punya YouTube. Lu mau belajar apa gue tanya? Lu mau belajar apa gue tanya? Hah? Bangun rumah aja bisa belajar di YouTube. Am I right? Bangun rumah lu bisa belajar di YouTube. Mau apa? Belajar rakit handphone bisa di YouTube. Mau apa? Belajar bikin TV dari kosong bisa di YouTube. Mau apa? Belajar kamera bisa di YouTube, bisa di Google, bisa di komputer, bisa di wifi. Zaman sekarang ilmunya berantakan ada di mana-mana. Now my questions to you. Dengan itu semua lu masih butuh kuliah? Seriously? I don't think so. Oke, sahabat-sahabat milenial di channel Inspirasi ASB, itulah tadi dia statement dari seorang Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa sekolah itu atau kuliah itu tidak lagi penting pada saat sekarang ini. Pada dasarnya, saya tidak setuju dan saya sangat menentang dan sangat menolak terhadap apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa sekolah itu adalah tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Sekolah itu adalah tempat untuk mencerdaskan kehidupan dan para siswa, bukan sebaliknya untuk mentransfer kebodohan. Namun kalau kita lihat secara mendalam bahwa menurut saya apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier tersebut ada benarnya juga.
bahwa menurut saya sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Oke kawan-kawan, menurut saya ada beberapa faktor sistem pendidikan di Indonesia yang harus dirubah agar kualitas kita bisa menjadi semakin lebih baik. Menurut saya, faktor yang pertama itu adalah durasi pendidikan. Durasi pendidikan di Indonesia atau jam sekolah di Indonesia itu menurut saya terlalu panjang. Karena kita ketahui bahwa kuantitas tidak akan pernah menjamin kualitas, kawan-kawan. Tapi kalau kualitas baik, walaupun tanpa kuantitas, mutu dan kualitas itu akan bisa terjaga dan terjamin. Kalau kita bandingkan pendidikan yang ada di Indonesia saat sekarang ini, kawan-kawan, dengan pendidikan yang ada di negara Jepang, yaitulah salah satu negara maju. Yaitulah salah satu negara yang menerapkan sistem pendidikan yang sangat begitu baik dan sangat begitu luar biasa, sehingga negara tersebut bisa maju. Durasi pendidikan di Jepang itu cenderung lebih cepat selesai sekolahnya ketimbang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu masuk sekitar pukul 8 pagi, baru selesai sekolah sekitar pukul 2, setengah 3, dan bahkan ada juga yang hampir menjelang asar. Namun kalau kita lihat di Jepang, jam sekolahnya itu cenderung lebih cepat selesai. Mungkin di Jepang itu masuk sekitar pukul 8, namun mereka selesai sekitar pukul 12 atau setengah 1, tidak lebih dari situ. Karena banyak penelitian yang mengatakan, kawan-kawan, bahwa pada siang hari, tiap siswa itu mungkin telah memiliki banyak penyakit, contohnya seperti penyakit 4L. Letih, lapar, lemas, lesu, dan lain sebagainya. Sehingga kualitas atau daya tangkapnya, daya serap informasi yang disampaikan oleh guru itu menurun, sehingga tidak efektif lagi kalau pelajaran itu dilakukan pada siang hari. Kita umpamakan, kawan-kawan, seperti handphone. Kalau handphone kita full, baterainya penuh, kita bisa secara leluasa menggunakan aplikasi atau software mana yang hendak kita gunakan, karena baterainya penuh. Namun kalau lama-kelamaan kita menggunakan handphone tersebut, lama-kelamaan baterainya juga akan lowbat atau habis. Ketika baterainya habis, kita tidak akan bisa lagi menggunakan handphone tersebut. Walau bagaimanapun caranya, kita tidak akan pernah bisa lagi menggunakannya, kawan-kawan. Hanya satu inisiatif yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengecas kembali handphone yang baterainya terhabis tersebut. Begitu juga dengan manusia, kawan-kawan. Manusia juga memiliki daya atau kemampuannya yang terbatas dalam menyerap informasi. Ketika siang hari mungkin daya mereka melemah, sehingga mereka tidak mudah untuk menyerap atau menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Oke kawan-kawan, itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua menurut saya adalah mata pelajaran yang sangat begitu banyak. Di Indonesia memiliki banyak mata pelajaran. Bahkan satu hari itu di sekolah bisa mencapai 4 atau bahkan 5 mata pelajaran yang harus siswa pelajari dalam satu hari itu. Itu sangat luar biasa kan kawan. Ditambah lagi setiap siswa itu harus dituntut mampu untuk memahami semua mata pelajaran yang banyak itu. Wow, itu sangat luar biasa kawan-kawan. Karena kemampuan manusia itu tidak mungkin sama. Albert Einstein pernah mengatakan, kawan-kawan, pada dasarnya manusia itu memiliki kejeniusan yang sama. Namun, jika kita nilai seekor ikan dari cara ia memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Karena keahlian ikan bukan di memanjat pohon, tetapi keahlian ikan itu berada di air, yaitu berenang. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga memiliki kemampuan atau daya tangkap nalar yang terbatas. Setiap manusia itu pasti hanya memiliki 1 atau 2 keahlian, tidak mungkin bisa lebih. Mungkin inisiatif yang bisa kita lakukan ke depannya menurut pandangan atau tanggapan saya, yaitu adalah dengan cara mengajarkan kepada siswa kepada pelajaran yang mereka sukai. Setiap guru itu harus mencari bakat dan minat siswa itu di mana. Contohnya si A. Si A suka biologi, dan si B suka fisika, si C suka sastra dan bahasanya, kimia, dan lain sebagainya. Setiap kesukaan bidang studi mereka masing-masing itu harus diasingkan. Agar kenapa? Agar setiap hal-hal yang mereka sukai itu bisa lebih mendalam dan bisa lebih dominan untuk diajarkan kepada mereka. Karena jika seorang diajarkan kepada mereka tentang hal yang tidak mereka sukai, mereka akan menolak dan mereka tidak akan mau belajar. Oke kawan-kawan, itu tadi adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga menurut saya itu adalah pada gurunya, kualitas guru tersebut. Bahwa pada dasarnya tidak ada manusia atau siswa yang bodoh. Hanya saja terlalu banyaknya guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Sehingga karena kekurang kreatifan guru tersebut terciptalah siswa-siswa yang nampak bodoh. Tetapi bukan mereka bodoh, melainkan karena kurang kreatifnya guru dalam mengajar sehingga mereka nampak bodoh, kawan-kawan. Karena banyak yang kita lihat
Dan saya juga pernah menjadi seorang siswa, sehingga saya pernah mengalami hal tersebut. Banyak guru yang ketika hendak mengajar ke ruangan atau ke kelas, guru tersebut hanya sekedar membawa satu buah buku panduan. Ketika membawa satu buah buku kelas, guru buku tersebut diserahkan kepada para siswa untuk dicatat. Lantas fungsi atau tugas guru tersebut untuk apa? Kalau sekedar siswanya itu disuruh menyatat. Fungsi guru itu adalah untuk menjelaskan apa yang ada di dalam buku ini, untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang ada di dalam buku ini kepada para siswa tersebut, untuk mengembangkan ide-ide dan pikiran. Bahkan kalau bisa kembangkan isi buku ini, jangan hanya sekedar disuruh untuk mencatat. Kalau sekedar disuruh untuk mencatat, mereka tidak perlu sekolah, ya mereka di rumah saja. Oke kawan-kawan, atau satu perbedaan antara orang Jepang dengan orang Indonesia. Kalau kita lihat di Jepang kawan-kawan, bahwa orang Jepang ketika tamat SMA, mereka sudah bisa membuat robot yang bahkan hampir mirip 90% dengan manusia. Itu sangat luar biasa. Di Indonesia ketika tamat SMP, jauh lebih hebat lagi. Mereka sudah bisa menciptakan manusia di alam nyata. Itulah perbedaannya Indonesia dengan Jepang, kawan-kawan. Mungkin inisiatif terhadap untuk meningkatkan kreativitas guru tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan. Ini khusus buat pemerintah, mungkin yang selama ini pemerintah terlalu lalai dalam melihat kualitas atau mutu guru-guru kita. Mohon kepada pemerintah, berikan yang terbaik untuk para guru-guru kita. Adakanlah pelatihan-pelatihan yang secara merata dilakukan pelatihan tersebut. Bukan hanya sekedar pada orang-orang yang berprestasi, tetapi pelatihan itu harus diadakan kepada guru PNS atau guru honorer dan guru atas nama pengajar semuanya tanpa pandang apapun. Sehingga dengan hal tersebut bisa ditingkatkan kreativitas guru itu. Mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali diadakan pelatihan-pelatihan tersebut. Karena kawan-kawan, daripada uang negara kita bayar pajak setiap harinya, daripada uang negara tersebut dimakan oleh para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab, daripada uang kita dikorupsi kawan-kawan, lebih baik kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena tidak sedikit di luar sana pejabat-pejabat yang hendak ingin melakukan atau mengambil uang kita. Kemudian kawan-kawan, faktor yang 4, ini yang lebih penting, khusus buat kawan-kawan milenial semua, khusus buat pelajar semua. Faktor yang keempat, kita lihat sekarang bahwa siswa atau mahasiswa sekarang lebih dominan untuk mengejar nilai. Karena setiap siswa atau mahasiswa itu selalu diiming-imingi dengan nilai. Kalau memiliki nilai yang rendah, mereka akan tinggal kelas. Sedangkan mahasiswa atau siswa itu sehingga lupa mereka tujuan mereka sekolah itu untuk apa. Padahal tujuan mereka sekolah itu adalah untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mencari pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman seluas-luasnya. Bukan untuk nilai, kawan-kawan. Kita harus pahami dan tahu bahwa tujuan kita sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu, kawan-kawan, bukan untuk nilai. Nilai itu adalah gelar yang mungkin atau hadiah yang mungkin diembankan kepada diri kita karena keringat kita, karena proses kita yang telah kita jalani yaitu belajar, bukan nilai tujuan utama kita, kawan-kawan. Oke, kepada sahabat-sahabat nilai dimanapun Anda berada, kita harus semangat kembali untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus mampu untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita. Jangan sekolah untuk mengejar nilai, kawan-kawan. Karena banyak sekarang orang memiliki nilai tinggi, namun pikirannya atau yang ada di dalam kepalanya tidak sesuai dengan nilai yang dia miliki. Oke kawan-kawan, dan saran saya ini kepada guru terkhusus dimanapun dan siapapun gurunya, yang harus dimiliki guru itu adalah untuk memberikan pelajaran terbaik kepada para siswa. Tunjukkan kualitas, tunjukkan yang terbaik kepada para siswa, kepada para anak didik Anda, karena guru itulah sangat mulia. Jangan remehkan, jangan hinakan diri Anda dengan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika hanya guru itu untuk sekedar memberikan catatan atau PR, itu berarti guru tersebut sedang mengkonfirmasi kegagalannya menjadi seorang guru, bahwa tidak layak menjadi seorang guru. Tunjukkan kekreativitasan Anda menjadi seorang guru. Oke, dan jika yang melihat ini adalah kawan-kawan milenial atau kawan-kawan yang sedang menempuh pendidikan, silahkan kepada kawan-kawan yang jika melihat guru yang kurang kreatif atau hanya sekedar pemalas menjadi seorang guru, berikan komentar terbaik kawan-kawan milenial untuk kawan-kawan bisa mendapatkan hak kawan-kawan sepenuhnya sebagai seorang pelajar. Oke kawan-kawan, itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya sarankan. Semoga 4 faktor ini bisa diperbaiki agar pendidikan kita bisa menjadi semakin lebih baik. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan tinggalkan komentar terbaik kawan-kawan ya. Karena komentar itu sangat berharga bagi kami
Oke kawan-kawan, salam milenial, kaum rebahan harus mampu membawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.